Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai analisis pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945. Di kelompok 2 ini yang beranggotakan pertama Husnawati, Isratul Hamzat, Rahmadi Aidini, Ramona Prayoga, Tiara Febrila, dan saya sendiri Yoga Suganda. Materi ini merupakan materi dari mata kuliah pemerintah daerah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rizky Sapril, SHI MSI. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan tentang pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan tugas ekonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah atau wilayah di suatu negara untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan dalam lingkup pemerintahan mereka sendiri. Otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah lokal sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Prinsip dasar dari otonomi daerah adalah adanya pemisahan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur sebagian besar urusan lokal seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pariwisata, perencanaan tata ruang, dan ekonomi lokal. Namun, ada juga batasan-batasan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang atau konstitusi negara yang mengatur mengenai otonomi daerah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rahmadi Aidini. Selanjutnya yaitu analisis historis. What? Apa? Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan. Pasal ini menyatakan bahwa daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota, memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, who, siapa? Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam perumusan dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ini termasuk para pembuat konstitusi, seperti para anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu atau BPUPKI, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang terlibat dalam proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1945. Dan selain itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan pemerintah Republik Indonesia juga memiliki peran penting dalam mengubah atau mengamandemen pasal 18 ayat 6 sepanjang sejarah. Pasal 18 ayat 6 berlaku bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan undang-undang yang mengatur batasan-batasan dari otonomi daerah. Sementara pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Yang ketiga, when, kapan? Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dirumuskan pada saat pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1945 dan masih berlaku hingga saat ini. Selanjutnya yang keempat yaitu where atau di mana. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian dari Konstitusi Republik Indonesia yang berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia. Prinsip otonomi daerah yang diatur dalam pasal ini diterapkan di semua provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Yang kelima yaitu mengapa. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 diperkenalkan untuk memberikan otonomi dan kebebasan kepada daerah dalam mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri dan kepentingan masyarakat setempat, dan tetap mempertahankan kesatuan negara. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada daerah mereka, serta mempercepat pembangunan, mengakomodasi keberagaman geografis, budaya, dan adat istiadat di Indonesia.
serta memberikan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif di tingkat lokal. Yang keenam, how atau bagaimana. Penerapan pasal 18 ayat 6 melibatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk memberikan kebijakan dan arahan yang mengatur batasan-batasan otonomi daerah. Sementara pemerintah daerah harus mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Contoh permasalahan dan solusinya. Penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah daerah dalam mengatur urusan pemerintah dan keuangan daerah. Solusinya meningkatkan penguasaan dan akuntabilitas pemerintah daerah melalui audit dan evaluasi berkala, serta memberlakukan sanksi tegas bagi mereka yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Kemudian permasalahan kedua yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Solusinya mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan melalui mekanisme partisipatif seperti forum musyawarah daerah atau dialog publik. Kemudian yang ketiga, ketimpangan pembangunan daerah otonom di Indonesia. Solusinya memberikan alokasi anggaran yang adil dan proporsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mendorong kerjasama antar daerah untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Yang keempat, kurangnya keseragaman kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Solusinya dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan keseragaman kebijakan serta memperkuat mekanisme konsultasi dan koordinasi antara kedua pihak. Baiklah, selanjutnya analisis sosiologi. What? Apa? Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pemusatan, keterpaduan dan kelarasan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Tujuan pasal ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, who, siapa? Pemerintahan pusat merujuk kepada pemerintahan pusat di Indonesia yang meliputi Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga-lembaga pusat lainnya. Pemerintahan daerah merujuk kepada pemerintahan yang ada di tingkat daerah seperti gubernur, bupati atau wali kota, dan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten kota. Yang ketiga, when, kapan? Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 telah ada sejak penulisan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mengalami Web 1945 berlaku di seluruh. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 didasarkan pada prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang menegaskan pentingnya pemusatan kekuasaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara. Tujuan utama dari pemusatan, keterpaduan dan keselarasan adalah untuk mewujudkan koordinasi yang efektif antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah serta mencegah terjadinya tumpang tindih atau konflik kepentingan. Yang keenam, how, bagaimana? Untuk mencapai pemusatan, keterpaduan dan keselarasan yang diamanatkan oleh pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dapat melakukan berbagai langkah, mengembangkan koordinasi yang baik antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, menyediakan pedoman dan kebijakan yang jelas untuk pemerintahan daerah agar dapat beroperasi sesuai dengan kebijakan nasional dan tujuan pembangunan nasional, memberikan otonomi yang memadai kepada pemerintahan daerah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip kesatuan negara, memastikan adanya alokasi sumber daya yang adil dan seimbang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ramona. Contoh permasalahan dan solusinya. Yang pertama, tumpang tindih kewenangan. Solusi diperlukan klarifikasi yang jelas mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah
serta pemantauan yang cermat untuk mencegah tumpang tindih. Yang kedua, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Solusinya, pemerintah daerah dan pusat perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme seperti musyawarah desa atau kelurahan dan konsultasi publik. Selanjutnya, ketimpangan pembangunan. Solusinya dengan pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dan alokasi sumber daya yang lebih besar untuk daerah-daerah yang membutuhkan, seperti melalui dana transfer dan program pembangunan khusus. Yang terakhir, korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Solusinya diperlukan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah dan menindak korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan di semua tingkat pemerintahan. Selanjutnya yaitu analisis administratif. Yang pertama, what atau apa? Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya itu who atau siapa? Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah di Indonesia untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selanjutnya, when atau kapan. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sejak Undang-Undang Dasar 1945 diadopsi dan saat ini masih berlaku. Selanjutnya, yaitu where atau di mana. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, why atau mengapa. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk memastikan otonomi dan pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat, sekaligus memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. How atau bagaimana. Prosedur administratif yang spesifik terkait dengan implementasi Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang lebih rinci. Proses administratif ini mungkin melibatkan tahapan seleksi, pengangkatan, evaluasi kinerja, pemberhentian, dan pengaturan terkait hak dan tunjangan pensiun bagi hakim. Baiklah, selanjutnya contoh permasalahan analisis administratif. Pertama, what apa? Pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan dan anggaran. Ketidaksiapan atau kekurangan sumber daya manusia dalam pemerintahan daerah. Solusinya, meningkatkan kapasitas keuangan pemerintahan daerah dengan memberikan pelatihan dan dukungan teknik dalam mengelola keuangan dan anggaran yang efektif. Memperkuat lembaga dan mekanisme supervisi dan pengawasan di tingkat daerah untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan keuangan daerah. Selanjutnya, menyediakan program pelatihan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kompetisi pegawai pemerintah daerah serta mendorong rotasi dan promosi yang adil. Selanjutnya, who, siapa? Terjadi konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait pembagian kewenangan dan kebijakan tertentu. Kedua, adanya kesenjangan kemampuan administratif antara daerah yang lebih maju dan daerah yang lebih tertinggal yang mempengaruhi pemerintah pembangunan di seluruh negara. Solusi pertama, mendorong dialog dan konsultasi antara pemerintahan daerah dan pemerintah pusat untuk mencapai kesepakatan terkait pembagian kewenangan yang adil dan saling menguntungkan. Kedua, memberikan bantuan teknis dan keuangan kepada daerah yang lebih tertinggal untuk meningkatkan kapasitas administratif mereka sehingga mereka dapat mengelola rumah tangga mereka sendiri secara efektif. Selanjutnya when, kapan? Pertama, tidak adanya waktu atau jadwal yang jelas dalam mengambil keputusan terkait pemberian kewenangan dan pembagian sumber daya antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kedua, kurangnya koordinasi waktu dan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat daerah menyebabkan
berlanjutan dan kekurangan efektivitas dan administrasi daerah. Solusinya, pertama, membuat mekanisme dan jadwal yang jelas untuk proses pengambilan keputusan terkait pemberian kewenangan dan pembagian sumber daya antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Yang kedua, mendorong koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antara instansi pemerintah daerah untuk mengatur waktu pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif. Selanjutnya, where, di mana. Pertama, perbedaan geografis dan demografis antara daerah-daerah di Indonesia seperti pulau-pulau terpencil atau daerah perbatasan dapat menyulitkan administratif dari daerah di wilayah tersebut. Kedua, terjadinya kesenjangan dalam penyediaan layanan publik dan fasilitas daerah antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Solusinya, pertama, memberikan perhatian khusus dalam membangun infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah terpencil atau perbatasan untuk meningkatkan kapasitas administratif mereka. Kedua, mengembangkan program dan intensif untuk mendorong pemerataan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan, termasuk dalam penyediaan layanan publik dan fasilitas daerah. Selanjutnya, why, mengapa terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah daerah yang merugikan kepentingan negara secara keseluruhan. Selanjutnya, tidak adanya permasalahan yang memadai tentang tujuan dan manfaat dari pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah. Solusinya yaitu pertama, meningkatkan pengawasan dan mekanisme akuntabilitas terhadap penggunaan kewenangan pemerintah daerah untuk mencegah penyalahgunaan. Kedua, memberikan pendidikan dan informasi yang memadai kepada masyarakat dan pemerintah daerah tentang manfaat otonomi daerah dan memajukan kesejahteraan dan memperkuat persatuan negara. Terakhir, how, bagaimana? Kurangnya kejelasan atau ketidakselarasan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap seleksi, pengangkatan, evaluasi kinerja, pemberhentian, dan pengaturan hak dan tunjangan pensiun bagi hakim. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan para hakim dan juga dalam proses administratif yang terkait. Solusinya yaitu penting untuk memastikan adanya komunikasi antara pihak yang terlibat dalam proses administratif, termasuk hakim, pegawai administrasi, dan instansi terkait. Komunikasi yang telah terbuka dan jelas akan membantu mengatasi kesalahpahaman dan memfasilitasi pelaksanaan prosedur administratif dengan lebih lancar. Baik, dari penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh kelompok tadi, dapat kita simpulkan bahwa Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatur tentang pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan. Pasal ini menyatakan bahwa daerah otonom atau disebut provinsi, kabupaten atau kota memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian dari Konstitusi Republik Indonesia yang berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia. Prinsip otonomi daerah yang diatur dalam pasal ini diterapkan di semua provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Dan pada undang-undang ini diperkenalkan untuk memberikan otonomi pemerintahan mereka sendiri dan kepentingan masyarakat setempat dan tetap mempertahankan kesatuan negara. Mungkin demikian presentasi dari kelompok 2. Kalau ada salah dan jangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.